Di sebuah gang sempit yang mengarah ke jalan utama pesisir, berdiri rumah kecil dari bata ekspos yang sudah lusuh. Atap sengnya berkarat, dan separuh dindingnya dipenuhi lumut hijau kehitaman. Rumah itu dihuni oleh Salim dan istrinya, Rini, bersama anak lelaki mereka yang baru berusia 5 tahun, Tama. Di pagi itu, Rini hanya duduk termenung di depan piring kosong. Tak ada nasi, tak ada sayur, hanya bekas minyak di pinggiran piring yang sepertinya berasal dari gorengan kemarin sore. Tama duduk di lantai, memeluk lututnya yang kurus, wajahnya lesu, dan pipinya tirus. Sesekali perutnya berbunyi nyaring, enak. Sekecil itu sudah mengerti arti lapar, dan lebih menyakitkan lagi, sudah terbiasa dengannya. Salim baru pulang dari mencoba melamar pekerjaan di gudang ikan, tak jauh dari pelabuhan. Lagi-lagi ditolak. Orang-orang kuat lebih banyak, yang muda lebih siap angkat muatan, kata si pemilik gudang. Salim bukan lelaki tua, tapi tubuhnya sudah ringkih, karena terlalu lama hidup tanpa gizi cukup, tanpa istirahat cukup, tanpa harapan. Yangkuk, Mas, Tama belum makan dari kemarin sore, ujar Rini lirih, nyaris berbisik, seperti takut didengar tembok rumah mereka. Salim hanya mengangguk pelan. Ia tahu betul. Dengan langkah gontai, ia keluar rumah, berjalan ke arah warung. Bu Siti, dulu warung itu sering jadi tempat terakhir ia bergantung, tempat di mana ia bisa berkata, "Bon dulu ya Bu." Tapi itu dulu, Bu Siti melihat Salim dari balik etalase, lalu buru-buru pura-pura membereskan rak roti. Salim mendekat. "Bu, boleh saya pinjam beras segenggam saja? Saya bayar lusa, janji." Bu Siti tak menoleh. "Lim, jangan marah ya, tapi suami bilang jangan dikasih dulu. Yang kemarin aja belum dibayar. Saya juga jualan buat hidup, bukan buat rugi." Salim tak bicara, hanya menunduk, lalu mundur perlahan. Langkahnya lunglai seperti tak ada sendi. Bahkan ayam jalan pun lebih mantap dari dirinya pagi itu. Ia pulang dengan tangan kosong. Rini menatapnya dari dalam rumah, dan saat tahu tak ada apa-apa yang dibawa, ia tak menangis. Ia hanya duduk diam, memeluk Tama yang mulai merengek lapar. Hari itu, mereka bertiga melewatkan waktu dengan minum air putih untuk mengganjal perut. Suara ombak dari kejauhan mengiringi sunyi rumah mereka. Kadang terdengar suara burung camar, kadang lolongan angin laut masuk dari celah genteng bocor. Rini memandang wajah Tama yang lemah. Bibirnya pucat, matanya memelas. "Aku capek, Mas," bisik Rini malam itu ketika Tama tertidur dengan perut kosong. "Aku juga," jawab Salim pelan, menatap lengket-lengket yang rembes. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Salim berpikir tentang sesuatu yang selama ini hanya ia dengar sebagai bisikan. Jalan lain. Hari-hari berlalu seperti bayangan kusam di dinding sunyi, hambar dan menggantung. Salim makin jarang keluar rumah, bukan karena malas, tapi karena malu. Setiap melewati gang, ia merasa semua mata memandang, dan meski tak satu pun kata terucap, ia tahu apa yang mereka pikirkan. Itu Salim, si pemalas, cuma bisa minta-minta. Rini pun makin sering diam. Bila malam tiba, ia menangis perlahan di bawah selimut tipis. Kadang Salim mendengarnya, kadang tidak. Tapi tangis itu seperti nyanyian malam yang tak pernah absen. Tama pun mulai sering sakit. Batuknya tak kunjung reda. Tubuh kecilnya makin mengecil. Kulitnya mulai pucat seperti kertas. Pekerjaan serabutan yang Salim dapat pun tak sepadan. Hari angkat pasir, 2 hari menganggur. Upah yang diterima habis hanya untuk beli nasi 1 bungkus yang dibagi 3. Dan saat mereka berdoa, rasanya doa itu hanya berhenti di atap sing rumah mereka, tak pernah sampai langit. "Apa salah kita, Mas? Apa salah Tama?" tanya Rini satu malam, menatap suaminya dengan mata sembab. Salim tidak menjawab. Ia hanya menatap dinding, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya, ia menyalahkan segalanya, dunia, nasib, bahkan istrinya. Rasa kesal tak lagi bisa ditahan, tapi ia tahu marah pun tak bisa beli nasi. Hingga suatu sore, saat Salim duduk sendiri di tepi pelabuhan, menatap kapal nelayan yang berlalu lalang, datang seorang pria parubaya yang dikenalnya hanya sebagai Pak Dharma, orang yang dulu pernah tinggal di kampung ini, tapi kemudian menghilang entah kemana. Pak Dharma kini tampak berbeda. Pakaiannya bersih,
Jam tangannya mengilap dan senyumnya senyum orang yang tak lagi hidup dalam kekurangan. "Len, masih di sini juga kamu?" sapa Pak Dharma sambil duduk di sebelahnya. Salim hanya mengangguk. Ia malu, tapi juga penasaran. "Kamu tahu, hidup susah itu cuma pilihan," lanjut Pak Dharma sambil membuka rokok dan menyalakannya. "Ada jalan lain, kalau kamu berani." "Tapi semua orang sanggup." Salim menoleh perlahan. Wajahnya curiga, tapi juga putus asa. "Jalan apa?" Pak Dharma tak langsung menjawab. Ia menghembuskan asap ke arah laut. "Nanti, kalau kamu sudah benar-benar siap, datang saja ke belakang bukit, tempat yang ada pohon besar dan batu hitam, tengah malam. Tapi ingat, sekali masuk, kamu nggak bisa mundur." Salim menatap Pak Dharma, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tubuhnya sedikit hangat, seperti sebuah pintu yang lama tertutup, kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan saat malam datang, Rini kembali menangis dalam diam. Tapi Salim tak memeluknya. Ia hanya duduk di ujung ranjang, memandangi kalender tua yang menempel di dinding. Tanggal 14 bulan itu ditandai coretan ballpoint hitam oleh tangannya sendiri malam itu. Entah mengapa, malam itu laut seperti tak pernah tidur. Angin datang dari selatan, membawa bau amis asin yang menusuk hidung. Ombak memukul pantai dengan suara seperti ratusan orang menangis dalam irama tak teratur. Langit gelap, bulan tak muncul, hanya bintang-bintang redup menggantung jauh. Salim berjalan pelan di antara ilalang tinggi, menuju sebuah tempat yang ditunjuk Pak Dharma. Di balik bukit kecil, dekat pohon tua yang melingkar seperti ular membelit. Di bawah pohon itu ada batu besar berwarna hitam legam, yang katanya muncul sendiri bertahan-tahan lalu setelah badai menghantam daerah itu. Ia membawa satu keranjang kecil berisi sesajen, kepala ayam hitam, kemenyan, bunga 7 rupa, dan sepotong kain kafan yang entah dari mana Pak Dharma mendapatkannya. Semua itu ia letakkan di atas batu. Pak Dharma sudah menunggu di sana. Kali ini tak banyak senyum, wajahnya tegas, bahkan sedikit muram. "Kamu yakin?" tanya Pak Dharma tanpa basa-basi. Salim menatap ke laut, lalu menunduk pelan. "Saya nggak punya apa-apa lagi buat dipertahankan." Pak Dharma mengangguk pelan, lalu mulai membakar kemenyan. Asap menggopol, mengelilingi batu dan sesajen. Udara di sekitar berubah, dingin, tapi basah. Angin berhenti sejenak, bahkan ombak seolah menahan napas. "Duduk tutup mata." Jangan buka mata sampai angin kencang datang lagi," perintah Pak Dharma. Salim menurut. Ia duduk bersila, memejamkan mata, mencoba tak gemetak, tapi seluruh tubuhnya dingin, jantungnya berdetak terlalu cepat. Tiba-tiba, suara aneh terdengar seperti anak kecil tertawa di antara desir ombak. Kemudian suara itu berubah menjadi bisikan-bisikan yang tak ia mengerti. Pak Dharma mulai membaca sesuatu dalam bahasa yang asing. Lalu, sunyi, hening, lalu angin besar datang dari laut, menderu dan mengguncang pohon tua hingga daunnya berjatuhan seperti hujan kecil. Salim membuka mata karena tak tahan lagi di hadapannya. Batu hitam itu basah, tapi bukan oleh air. Ada cairan merah tua menetes dari atasnya. Dan di sisi batu, seperti ada bayangan kecil, berdiri, menatapnya, tanpa wajah. Salim bergidik, tapi ia tak berani bergerak. Pak Dharma menunduk dan berbisik di telinganya. "Sudah, kamu diterima. Tapi ingat satu hal. Suatu hari nanti, mereka akan minta bayaran. Jangan pernah menolak, apapun bentuknya. Kalau kau menolak, mereka akan ambil sendiri yang mereka mau." Salim tak menjawab, hanya menggigit bibirnya. Malam itu, ia pulang dengan tubuh menggigil, tapi ada yang berbeda dalam langkahnya. Seolah dunia baru saja memberi kunci pada orang yang paling lama dikunci. Dan di rumah, Rini yang menunggunya dalam gelap hanya bisa menatap bingung ketika Salim masuk. Dengan mata yang tak lagi kosong, matahari belum lama naik ketika warga gang sempit itu dikejutkan oleh suara truk kecil yang berhenti tepat di depan rumah Salim. Beberapa pekerja turun, membawa tumpukan semen, cat, dan kayu jati. Ada yang membawa alat potong keramik, ada juga yang langsung mulai membongkar atap seng berkarat. "Loh,
Ini rumah Salim kan? Bisik salah satu tetangga. Tak percaya, rumah lusuh yang selama ini tak pernah disentuh kuas cat, tiba-tiba disulap. Dalam waktu 2 minggu, rumah itu berubah total. Dinding bata kasar, dilapisi semen halus, dicat krem terang, pintu baru dipasang dari kayu mahoni, jendela-jendela berganti kaca bening dengan teralis elegan. Bahkan di terasnya, tiba-tiba terparkir satu motor matic keluaran terbaru, masih berpelindung plastik. Tak lama, Rini pun mulai membuka toko kecil di teras rumah. Rak-rak kayu penuh jajanan anak, kopi sachet, mie instan, hingga sabun cuci. Dari mana semua itu datang? Warga hanya bisa menebak-nebak. Kayaknya dapat warisan, bisik seorang ibu saat belanja di warung sebelah. Tapi siapa? Salim itu anak yatim piatu, nggak punya siapa-siapa, jawab yang lain dengan nada curiga. Yang lebih membuat kening berkerut, Salim dan Rini tak lagi terlihat bekerja. Tapi setiap hari, belanjaan datang, beras, minyak, bahkan telur sekarung penuh. Tama, anak mereka, mulai tampak lebih sehat. Pipi yang dulu cekung mulai terisi, bajunya baru. Namun, di balik semua itu, ada satu yang tak banyak orang tahu. Setiap malam, setelah toko ditutup dan gang kembali sunyi, suara aneh kadang terdengar dari dalam rumah itu, seperti anak kecil tertawa pelan, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Rini pernah sekali bicara dengan suara kecil. Mas, tadi malam ada yang jalan-jalan di dapur. Tapi kita kan udah kunci semua pintu. Salim hanya menjawab dengan tatapan datar. Biarin, jangan hiraukan, kita udah pilih jalan ini. Warga mulai membicarakan mereka, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Perubahan yang terlalu cepat, terlalu mencolok, dan terlalu aneh. Seseorang pernah mencoba bertanya pada Rini di toko kecilnya. Bu, rezeki dari mana ya? Kok sepe banget berubah. Rini hanya tersenyum datar. Rezeki itu datang dari mana aja, asal kita sabar dan tahu caranya. Dan kalimat itu membuat bulu kuduk si penanya meremang. Ada sesuatu dalam nada Rini, bukan rasa syukur, tapi seperti peringatan. Malam itu, gang di pesisir itu sunyi seperti biasa. Hanya suara debur ombak dari kejauhan yang terdengar. Sesekali diselingi gesekan ranting bambu tertiup angin. Tapi dari rumah Salim dan Rini, terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduk beberapa warga meremang. Hihi, suara tawa itu cempreng, pelan, tapi jelas. Seperti suara anak kecil bermain di ruang tengah. Pak Usman, yang rumahnya bersebelahan, dan gen mereka, terbangun dari tidur. Ia duduk di ranjang dan memiringkan telinga ke arah dinding. Suara itu terdengar lagi. Hihi, ayo main. Pak Usman bangkit pelan, membuka jendela, dan menajamkan pandangannya ke rumah Salim. Lampu di Pan Mardi, tapi cahaya samar dari dalam rumah terlihat. Ia melihat bayangan kecil berlari melewati jendela ruang tamu, lalu menghilang begitu saja. Tumben, Tama masih bangun, gumamnya. Tapi seketika wajahnya berubah pucat. Tama tidak di rumah. Tama sedang menginap di rumah neneknya yang tinggal 3 gang dari sana. Semua orang tahu itu karena Rini sendiri bilang begitu saat pagi harinya belanja di warung. Keesokan harinya, gosip mulai beredar cepat. Oku danger loh, semalam ada suara anak kecil ketawa dari rumah Salim. Padahal anaknya lagi nginep di rumah. Ibunya Rini, jangan-jangan. Iya, gue juga sempet dengar suara jatuh barang. Terus suara langkah kecil. Gak mungkin, itu tikus berat beda. Suara-suara itu tak hanya terdengar sekali. Sudah 3 malam bercurit-turit warga yang tinggal dekat rumah Salim mengaku mendengarnya tawa anak kecil, langkah kecil, kadang suara berbisik tak jelas dari dalam rumah yang kini terlihat mewah, tapi terasa dingin. Ibu Yaya, penjual gorengan, bahkan mengaku melihat bayangan kecil duduk di pagar depan rumah Salim saat dini hari, dengan kepala menunduk. Tapi pas saya lihat lagi, hilang, kayak ngelintas angin, katanya gemetar sambil menggoreng tahu isi. Namun, tidak ada yang berani menegur langsung. Rasa takut dan penasaran bercampur, apalagi Salim dan Rini kini dikenal tertutup. Tak pernah pengajian, jarang berbaur. Gang yang semula hanya dihantui kemiskinan, kini mulai dihantui oleh sesuatu yang lebih halus dan tidak terlihat. Awalnya,
hanya dianggap sepele. Beberapa lembar uang 2000-an hilang dari warung Bu Yaya. Ia pikir mungkin salah hitung atau jatuh tanpa sadar, tapi kejadian itu terus berulang. Uang receh di laci selalu berkurang, meski warung dijaga ketat dan dikunci setiap malam. Enggak, mungkin maling biasa, kalau Bu Yayah pada suaminya. Gembok utuh, jendela nggak rusak, semua masih rapi, tapi uang selalu kurang. Tak hanya di warung, kotak amal masjid di ujung gang pun mengalami hal serupa. Pak Ustadz yang biasa menghitung, isinya heran bukan main. Minggu lalu isinya 150.000, padahal seminggu ini ramai. Sekarang cuma 70.000, gak masuk akal, gumamnya, sembari membolak-balik pecahan yang tersisa. Bahkan di rumah Bu Ewis, yang menyimpan uang koin dalam toples plastik di atas lemari es, tiba-tiba beberapa koin hilang. Toples tetap tertutup rapat, tak ada tanda-tanda dicongkel. Kecurigaan mulai tumbuh pelan-pelan, bukan pada maling, melainkan pada sesuatu yang tak kasat mata. Terutama setelah cerita suara anak kecil dari rumah Salim makin banyak terdengar. Gue curiga nih, yang ambil bukan manusia, kata Pak Usman pelan saat mengobrol di warung kopi. Uangnya receh semua, kecil-kecil, tapi hilang terus. Ciri-ciri tuyul, kan? Beberapa orang diam, tapi sebagian mengangguk pelan. Dari semua rumah di sini, cuma satu yang sekarang tiba-tiba kaya raya. Padahal gak punya apa-apa, celetuk seorang pemuda. Setengah berbisik, mata mereka serempak melirik ke ujung gang ke rumah Salim dan Rini. Rumah paling terang, paling mewah, dan paling sunyi. Tapi belum ada yang berani menuduh langsung, belum ada bukti, dan jujur saja, warga lebih suka diam daripada jadi sasaran sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Namun dari dalam rumah itu, sesekali terlihat Rini duduk di kursi rotan, memandangi jalanan kecil yang kini makin sepi saat malam. Dan di balik gorden kamar depan, tampak sesosok bayangan kecil, berdiri diam, tak bergerak, matanya mengintip keluar. Ke era orang-orang yang mulai mencium aroma tak kasat mata. Dari tumpukan uang receh yang menghilang, Ketua RT, Pak Jaja, adalah sosok yang dikenal bijaksana dan sabar. Sejak perubahan mencolok di rumah Salim dan Rini, ia sering mendapat keluhan dari warga. Suara tawa anak kecil yang misterius, uang receh yang hilang, dan kecurigaan yang tak kunjung hilang. Suatu sore, Pak Jaja memberanikan diri datang ke rumah Salim. Ia membawa wajah ramah, berharap bisa menyelesaikan semuanya dengan baik-baik. Salim menyambut di pintu dengan senyum tipis yang sulit diterjemahkan. Tidak hangat, tidak dingin, hanya sebuah tirai yang menutupi apa yang sebenarnya ada di dalam hati. Pak Salim, warga mulai banyak bertanya. Suara-suara aneh, kehilangan uang receh, dan perubahan mendadak ini, bisa jelaskan? Tanya Pak Jaja. Dengan suara tenang, Salim menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara datar. Rezeki, Pak. Itu semua rezeki dari usaha saya dan istri. Pak Jaja menatap lebih dalam ke mata Salim. Ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Salim dingin, tak bersahabat, seperti ada rahasia yang terlalu berat untuk diungkap. Tapi Pak, warga takut dan khawatir. Kalau memang ada yang mengganggu, lebih baik kita bicarakan agar semua jelas. Pinta Pak Jaja. Salim mengangguk pelan. Saya hargai perhatian Pak Jaja, tapi percayalah, saya hanya ingin hidup lebih baik. Kalau ada yang bilang saya pakai cara lain, itu omongan kosong. Pak Jaja menghela napas. Ia tahu tak mudah menggali kebenaran di balik senyum itu. Namun, setidaknya hari ini, kata-kata itu sudah terlontar. Ketika Pak Jaja melangkah pergi, Salim menatap ke arah jendela. Dalam senyap, ia berbisik pelan, jangan sampai aku menyesal. Dan di balik tirai, Rini tersenyum tipis, memandangi bayangan kecil yang berdiri di sudut kamar. Kabar tentang rumah Salim dan Rini sudah menjadi bisik-bisik hangat di warung kopi dan lapak sayur. Beberapa warga yang merasa gelisah memutuskan berkumpul untuk mencari cara. Di antara mereka ada seorang nenek tua bernama Mbok Sari, yang dulu dikenal sebagai dukun kampung sebelum pensiun dan menetap di pinggir pantai. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh kerutan, tapi matanya masih tajam dan berkilat. Saat warga bertanya tentang kemungkinan penyebab kejadian aneh itu, Mbok Sari mengangguk pelan.
Kalau suara anak kecil yang bukan Tama, terus uang receh hilang tanpa jejak, itu bukan maling biasa, itu tanda-tanda pelihara tuyul. Katanya pelan tapi tegas. Warga saling berpandangan, raut wajah mereka campur antara takut dan penasaran. Tuyul itu makhluk halus kecil yang sering dipakai pesugihan. Mereka mencuri uang receh supaya majikan mereka cepat kaya. Lanjut Mbok Sari. Kalau begitu, gimana cara usir atau cegah mereka, Mbok? Tanya Pak Usman. Mbok Sari mengelus dagunya, lalu berkata, pertama, tabur garam kasar di sekitar rumah. Garam itu penangkal energi negatif. Kedua, jangan lupa rutin baca doa, terutama ayat-ayat yang melindungi rumah dari gangguan jin dan setan. Ia menambahkan, kalau bisa, buat lilin dengan minyak tertentu untuk membakar di sudut-sudut rumah, supaya tuyul tak nyaman tinggal di situ. Warga pun mulai mencatat, bertekad mencoba petunjuk itu. Meski begitu, hati mereka tetap waspada. Tak ada yang tahu apakah cukup dengan garam dan doa untuk menghadapi sesuatu yang tidak terlihat, tapi jelas mengganggu. Di sisi lain, Salim dan Rini tetap diam, menjalani hari dengan sikap tenang, namun mata mereka kadang menatap kosong, seolah menyimpan rahasia yang berat. Malam-malam berikutnya, suasana di gang kecil itu semakin mencekam. Warga yang mulai memberanikan diri berjaga malam mengaku melihat sesuatu yang aneh. Waktu itu aku baru keluar buang sampah. Tiba-tiba ada bayangan kecil melintas di depan rumahku, ujar Pak Usman dengan suara berat di hadapan beberapa tetangga. Bayangan kecil? Seperti apa? Tanya Bu Yayah. Matanya melebar persis anak kecil, tapi wajahnya kosong. Nggak ada ekspresi, matanya seperti bolong. Jelas Pak Usman. Tak hanya sekali, beberapa warga lain juga mengaku melihat sosok serupa. Ia berlari sangat cepat, seperti tidak menyentuh tanah, melewati halaman rumah mereka secepat kilat. Kadang aku lihat bayangan itu berdiri di sudut pagar rumah Salim, diam, terus hilang begitu saja. Tambah seorang remaja. Kengerian itu membuat warga semakin takut. Mereka mulai enggan keluar rumah setelah gelap. Rini dan Salim sendiri tidak pernah terlihat berjaga, bahkan tidak menanggapi keluhan yang semakin banyak. Di sisi lain, suara tawa anak kecil misterius semakin sering terdengar dari rumah itu. Tapi tidak ada yang berani mendekat Ipa yang mereka pelihara sebenarnya, gumam Pek Joja, ketua RT, saat duduk termenung sendiri di depan rumahnya. Garam yang ditabur Mbok Sari di sekitar rumah Salim sudah mulai hilang tanpa jejak. Doa-doa yang dibacakan oleh warga juga tidak banyak mengusir ketakutan yang menyelimuti. Malam semakin panjang, dan sosok kecil itu terus menjadi bayang-bayang yang menghantui. Suasana di rumah Salim dan Rini tetap tertutup rapat bagi warga. Namun, suatu hari, kejadian kecil terjadi yang membuka sedikit tabir misteri. Bu Lilis, tetangga yang rumahnya persis di samping, kebetulan sedang meminjam garam. Saat mengulurkan tangan mengambilnya, ia tanpa sengaja melihat ke balik rak piring di dapur. Rini yang terbuka sedikit, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terkejut, sekaligus takut. Ada sebuah kain merah kecil terlipat rapi, dan di sampingnya sebuah botol kaca kecil berisi rambut-rambut hitam yang tampak seperti milik manusia. Jantung Bu Lilis berdebar cepat. Ia tahu benda seperti itu bukan hal biasa. Sejak kecil, ia pernah mendengar cerita dari ibunya tentang benda-benda semacam itu sebagai jimat atau sesajen yang dipakai untuk pesugihan. Ia segera mengalihkan pandangannya agar tidak ketahuan, tapi hatinya sudah penuh curiga. Ketika malam tiba, Bu Lilis bercerita pada beberapa tetangga dekatnya. Kalian tahu nggak, aku tadi ngintip ke dapurnya Rini. Ada kain merah dan botol kecil berisi rambut. Aku jadi makin yakin mereka pelihara sesuatu yang nggak biasa. Warga lain mendengar dengan seksama. Raut wajah mereka semakin serius. Petunjuk itu menjadi bukti kecil yang menambah kecurigaan selama ini. Namun, rasa takut membuat mereka enggan bertanya langsung. Rini dan Salim tetap seperti biasa, dengan sikap dingin dan penuh rahasia. Sementara itu, dari balik jendela kamar, bayangan kecil yang selama ini mengganggu terus mengintip, diam, dan menunggu malam-malam di gang kecil itu berubah menjadi penuh kecemasan
terutama bagi anak-anak. Beberapa dari mereka mulai menangis tanpa sebab yang jelas. Ketakutan saat diminta tidur. Katanya ada teman kecil yang datang, tapi dia nggak bisa diajak bicara, ujar Bu Yayah saat menggendong cucunya yang terus terisak. Tama, anak Salim dan Rini, juga sering terlihat gelisah. Kadang ia menatap kosong ke sudut kamar, seolah sedang berbicara dengan sosok yang tak terlihat orang lain. Suatu malam, di rumah Bu Rina, anak kecilnya yang bernama Dedi tiba-tiba berubah aneh. Matanya merah dan penuh luka, wajahnya pucat, dan ia berbicara dengan suara yang berbeda, seperti orang lain. Teman kecilnya marah kalau aku bilang gak mau main, bisik Dedi dengan suara serak. Warga yang melihatnya panik. Mereka membawa Dedi ke dukun kampung yang masih dipercaya, berharap anak itu bisa disembuhkan dari kerasukan ringan. Dukun itu melakukan ritual kecil, membaca doa dan menyiram air suci ke tubuh Dedi. Perlahan, anak itu mulai tenang, tapi ketakutan di wajahnya belum hilang. Kejadian itu makin memperkuat ketakutan warga. Ini bukan hanya soal uang hilang atau suara tawa, tapi sudah sampai mengganggu anak-anak, kata Pak Jaja dengan nada serius. Namun, tak seorang pun berani mendatangi Salim dan Rini dengan tuduhan keras. Mereka semua memilih diam, berharap masalah itu tidak bertambah parah. Di rumah Salim, Rini diam-diam menatap Tama yang makin sering menunduk dan menghindar dari pandangan. Sementara di sudut gelap kamar, bayangan kecil yang selama ini menjadi sumber ketakutan, berdiri dengan wajah kosong menunggu perintah. Tama, anak sematawayang Salim dan Rini, kini menjadi sosok yang berbeda. Di balik kemewahan rumah mereka, anak itu menyimpan luka yang tak terlihat. Setiap malam, Tama sering ditemukan menangis sendiri di kamar. Tangisnya bukan sekadar karena rasa lapar atau takut biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dan mengganggu hatinya. Rini sering mengetuk pintu kamar, mencoba menghibur, tapi Tama malah menjauh, menolak disentuh ibu. Jangan dekat, dingin seperti batu, bisik Tama dengan suara lirih, tapi penuh ketakutan. Rini terdiam, hatinya tertusuk. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi tak berani bertanya lebih jauh. Salim pun mulai memperhatikan perubahan anaknya. Wajah Tama yang dulu ceria, kini sering murung dan menghindar dari orang tua sendiri. Ada apa dengan Tama? Tanya Salim pada Rini suatu malam. Namun jawaban hanya diam dan tatapan kosong. Malam-malam itu, di sudut gelap kamar, bayangan kecil yang selama ini mereka pelihara tampak semakin sering mendekat pada Tama, seolah memengaruhi pikirannya. Rini terkadang merasa takut, tapi juga merasa terikat dengan sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan. Sementara warga sekitar masih waspada, diam-diam mereka memperhatikan perubahan yang mulai terlihat dari dalam rumah Salim dan Rini. Malam itu, pemuda bernama Dani tak bisa tidur, penasaran dan khawatir. Ia nekat mengintip ke arah rumah Salim dan Rini dari balik pagar kayu. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Lewat lubang angin di dinding rumah, muncul sosok kecil, berlari cepat, masuk ke dalam. Wujudnya seperti anak kecil, tapi matanya kosong, dan wajahnya tanpa ekspresi. Tuyul itu membawa sesuatu sebatang uang receh, yang berkilau di bawah cahaya rembulan, diikuti oleh tawa pelan yang menusuk ke telinga Dani. Jantung Dani berdebar kencang. Ia menyaksikan tuyul itu bergerak bebas di dalam rumah, mengambil uang tanpa diketahui penghuni. Seolah tahu ada yang mengintip, tuyul itu menatap ke arah Dani dengan tatapan dingin dan lenyap begitu saja ke dalam rumah. Keesokan harinya, Dani menceritakan penglihatannya pada beberapa warga. Kalian gak percaya, aku lihat sendiri, itu tuyul. Jelas-jelas masuk rumah Salim, tegas Dani dengan wajah serius. Kini, keraguan mulai hilang dari hati warga. Mereka yakin perubahan cepat Salim dan Rini adalah karena pesugihan dengan memelihara tuyul. Tapi, mereka masih memilih diam. Tak ada yang berani konfrontasi langsung. Sementara Salim dan Rini tetap menjalani kehidupan mereka dengan tenang, meski bayang-bayang rahasia itu makin sulit disembunyikan. Kecurigaan warga terhadap Salim dan Rini makin menguat setelah kesaksian Dani. Namun, ketakutan dan rasa hormat membuat mereka enggan langsung menghadap pasangan itu. Malam itu, beberapa warga berkumpul di rumah Pak Usman, membicarakan situasi yang sudah tak bisa mereka abaikan. Kita sudah tahu, mereka pelihara tuyul.
Itu jelas, ujar Bu Lilis dengan suara pelan. Tapi kalau kita langsung konfront, takutnya mereka marah. Atau lebih parah lagi, kata Pak Jaja ketua RT dengan wajah serius. Kalau selama ini nggak ganggu siapa-siapa, mungkin kita diam saja dan tetap waspada, usul seorang bapak. Semua mengangguk setuju. Kalau begitu, kita bagi tugas berjaga di malam hari. Kalau ada yang aneh, kita saling memberitahu. Tapi jangan sampai kita buat masalah besar, kata Pak Usman mengakhiri pertemuan. Mereka sepakat untuk menjaga ketenangan lingkungan, berharap Salim dan Rini tidak membawa dampak buruk pada tetangga. Meski begitu, ketegangan tetap ada di semua mata selalu mengawasi. Tapi suara protes tetap tertahan dalam diam. Di sisi lain, Salim dan Rini tetap menjalani hari-hari mereka dengan tenang, mengetahui warga mulai tahu, tapi memilih tidak mengganggu selama aturan mereka dihormati. Bulan demi bulan berlalu, hidup Salim dan Rini berubah drastis. Dari keluarga yang selalu kekurangan makanan dan harus mengutang, kini mereka memiliki mobil baru yang terparkir rapi di halaman. Toko grosir kecil milik Rini pun berkembang pesat. Barang dagangan selalu lengkap dan pelanggan semakin ramai datang. Tetapi, kemewahan itu tidak membuat mereka bahagia. Wajah Salim dan Rini semakin pucat, seolah ada beban berat yang tak terlihat. Mata mereka cekung, dengan lingkaran hitam yang dalam, tanda kurang tidur, dan kegelisahan. Mereka jarang berbicara dengan tetangga, selalu terlihat menyendiri. Bahkan Tama, anak mereka, semakin menjauh, lebih banyak diam dan sering menatap kosong. Orang kaya tapi seperti ada sesuatu yang hilang, gumam Bu Lilis kepada tetangga saat melihat Salim lewat. Meski begitu, mereka tetap menjalani kehidupan mewah itu dengan penuh rahasia, sadar bahwa kekayaan itu tak datang tanpa harga. Malam hari, bayangan kecil yang selama ini mereka pelihara tetap setia mengintai, menjadi saksi bisu dari kehidupan mereka yang berbalut misteri. Suatu sore yang tenang, kejadian mengejutkan menimpa Tama. Ia tiba-tiba terjatuh di tepi jalan setelah tertabrak motor. Namun yang aneh, tidak ada kendaraan lain di sekitar saat itu. Pengendara motor yang menabraknya tampak panik dan bingung, mengatakan kalau Tama tiba-tiba berdiri diam di tengah jalan. Aku nggak lihat apa-apa. Tiba-tiba dia ada di depan motorku, kata si pengendara dengan suara gemetar. Beberapa warga yang mengetahui kejadian itu mulai berbisik-bisik, menceritakan hal yang makin menakutkan. Mereka bilang ada bayangan kecil yang menarik Tama ke tengah jalan. Jadi kecelakaan itu bukan kebetulan, ujar Pak Jaja dengan wajah serius. Tama pun dilarikan ke rumah sakit. Meski luka luarnya tidak terlalu parah, dokter menemukan cedera serius pada tulang belakangnya yang membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Rini dan Salim terpukul berat. Mereka tahu ini bukan kecelakaan biasa. Malamnya, di rumah, suasana menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Bayangan kecil yang selama ini dipelihara diam-diam berdiri di pojok kamar Tama. Siala Minanggu, bayaran yang harus segera diberikan. Kehidupan mereka yang selama ini penuh rahasia mulai berbuah pahit. Koridor rumah sakit sunyi, hanya suara langkah dan bisik-bisik pelan terdengar. Salim duduk terdiam di bangku panjang, air matanya mengalir tanpa henti. Dokter baru saja memberitahu bahwa Tama lumpuh dari pinggang ke bawah. Kata-kata itu seperti menghancurkan seluruh harapan yang selama ini mereka pegang. Rini berdiri di sudut ruangan, wajahnya pucat dan tatapannya kosong, seolah tubuhnya ada, tapi jiwanya sudah menghilang. Salim menggenggam tangan Rini erat, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Ini semua salahku. Semua ini gara-gara aku, bisiknya penuh penyesalan. Mereka berdua merasa hancur. Kegembiraan dan kemewahan yang dulu mereka dapatkan kini berubah menjadi penderitaan tak terbayangkan. Dalam keheningan itu, bayangan kecil yang selama ini mengintai-entai di mana tetap menunggu bayaran yang belum dipenuhi. Sementara di luar kamar, dunia terus berjalan dan warga sekitar masih menyimpan rahasia yang tak diungkapkan. Kabar kecelakaan Tama dan kondisinya yang lumpuh menyebar cepat di antara warga. Diam-diam, banyak yang mengaitkannya dengan pesugihan yang dilakukan Salim dan Rini.
ini sudah jelas. Pesugihan itu minta tumbal, ujar Pak Usman dalam bisikan kepada beberapa tetangga dekat. Anak mereka jadi korban, itu bayaran yang gak bisa ditolak, sambung Bu Lilis dengan wajah muram. Meski hati mereka berat, warga tetap memilih menjaga jarak. Mereka semakin yakin tapi enggan campur tangan. Kalau kita ikut campur, bisa-bisa masalah jadi tambah besar. Yang penting, mereka nggak ganggu kita, kata Pak Jaja dalam pertemuan kecil warga. Rini dan Salim pun mulai merasakan beban berat akibat keputusan mereka sendiri. Kekayaan yang didapat harus dibayar mahal dengan penderitaan anak mereka. Namun, rahasia itu tetap menjadi rahasia. Dibiarkan dalam diam oleh semua pihak. Rumah Salim dan Rini tetap berdiri megah dengan segala kemewahan yang tak pernah mereka bayangkan dulu. Namun, suasana di dalamnya jauh berbeda. Tak seperti dulu yang penuh tawa dan suara riuh Tama. Kini rumah itu selalu sepi dan sunyi. Salim dan Rini jarang keluar rumah. Wajah mereka yang dulu penuh harapan kini berubah menjadi muram dan tertutup. Tama, anak mereka, duduk sepanjang hari di kursi roda. Matanya kosong, menatap jauh keluar jendela tanpa ekspresi. Hanya bayangan masa lalu yang terus menghantui mereka. Tetangga sekitar yang dulu penasaran, kini tak berani lagi mendekat. Rumah itu seperti menjadi pulau terpencil di tengah lingkungan. Kemewahan yang mereka raih berubah menjadi penjara bagi jiwa-jiwa yang terjebak di dalamnya. Waktu berjalan, rahasia Salim dan Rini tak lagi menjadi bisik-bisik yang tersembunyi. Semua warga tahu bahwa di balik kemewahan itu ada sesuatu yang tak wajar. Tuyul yang masih setia mengintai di rumah mereka. Namun, tak ada yang berani atau mau menegur langsung. Karena selama pesugihan itu tak mengganggu mereka, warga memilih diam, menjaga jarak, dan menghormati ketenangan lingkungan. Setiap hari, tatapan iba menyelimuti wajah mereka ketika melihat Tama duduk di teras rumah, menatap kosong ke kejauhan. Di balik diam itu, mereka menyimpan rasa sedih dan doa agar suatu hari luka Tama bisa sembuh, dan Salim serta Rini dapat menemukan jalan keluar dari beban berat yang mereka pilih sendiri. Rumah mewah itu kini menjadi simbol harga yang harus dibayar, dan sebuah pelajaran pahit bagi siapa saja yang tergoda oleh jalan pintas tanpa memikirkan konsekuensi. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam mengambil jalan hidup. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kamu suka cerita ini. Tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan pendapat atau pengalamanmu seputar cerita pesugihan atau hal-hal mistis lainnya. Sampai jumpa di cerita. Berk, jaga diri dan tetap waspada.